Assalamualaikum teman-teman Cerita Untungs. Cerita Untungs kali ini mengundang Natalia Iriani yang seorang mu'alaf. Beliau memutuskan menjadi seorang mu'alaf karena mendalami Alkitab di tengah penolakan dari keluarga besar. Dan salah satu gurunya di agama terdahulu mengantarkannya pada Islam. Gimana respons dari pendeta itu sendiri? Ya responnya akhirnya dia ngasih aku saran gitu. Karena kan yang aku kasih kesimpulan ke dia dari apa yang aku tanya, kan aku menyimpulkan tapi kalau aku gak bisa gitu Pak, yang namanya kitab suci itu harus 100% benar, gak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Karena kitab suci itu kan berisi firman dari Tuhan. Tuhan itu gak pernah salah. Jadi aku gak mau kalau ada kitab suci yang salah, ada yang gak 100% benar, itu gak mau gitu. Terus akhirnya dia bilang, kalau kamu mau kitab suci yang 100% benar, gak ada kesalahan, itu ya kitab sucinya teman-teman kita, orang Islam, Al-Quran. Mau tahu kisah lengkapnya? Saksikan hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Cerita Untung? Alhamdulillah. Hari ini sebenarnya keberuntungan buat saya, alhamdulillah, karena saya bisa dipertemukan dengan sosok wanita yang luar biasa, inspiratif, apalagi buat teman-teman yang mungkin udah terbiasa main TikTok ataupun juga suka lihat YouTube. Sosok beliau ini luar biasa. Waktu itu saya pernah lihat obrolannya beliau bersama dengan Kodonditan, terus juga di TikToknya ini luar biasa gitu ya. Dimana kita tahu katanya nih awalnya dulu dia ini adalah seorang pembenci Islam, tapi sekarang cinta akan Islam. Nah, langsung aja kalau gitu kita akan bertemu dengan sosok wanita cantik, yaitu Natalia Iriani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, sebenarnya terima kasih udah bisa meluangkan waktu. Ini Jojo dari Malang loh. Aku pikir tuh Mbak Natalia tuh orang Jakarta, terus ya udah di sini aja kita mau undang. Tapi waktu itu berapa kali ya, kadarullah memang baru kali ini kita bisa jumpa di sini. Nah, di sini aku ketemu sama Natalia yang dimana katanya bener gak sih dulu tuh sebenarnya benci banget sama Islam. Masa sih? Sebelumnya alhamdulillah makasih juga ya Kak ya udah diundang ke sini ya. Ya, sebenarnya benci banget sama Islam itu udah banyak ya, kayaknya nggak cuma aku deh. Oke. Iya, karena memang rata-rata orang yang kalau belum mengenal Islam, ya aku sendiri dulu memang benci banget sama Islam. Apa sih yang buat kamu nggak suka gitu? Nggak sukanya tuh padahal apa ya, nggak ada yang pengaruhin. Jadi nggak ada yang pengaruhin tuh maksudnya teman-teman sekitar itu baik sama aku. Tapi nggak sukanya Islam itu udah ke brainwash aja. Jadi setiap melihat orang yang kayak berkerudung gitu ya Kak ya, lihat orang pakai sarung gitu ya, itu dilihat kayak ih ini agama aneh, kayak Islam tuh udah nggak bener gitu ngelihat orang, oh ini tukang kawin nih gitu. Iya, jadi pikirannya tuh kayak ini agama perang nih gitu. Berarti itu yang terframing dari seorang Natalia ngelihat Islam gitu ya? Iya. Dan memang kan keluarga juga udah kayak ngedoktrin gitu loh. Dulu tuh kayak selalu dibilang Islam itu agama perang, agama tukang kawin, agama teroris kayak gitu-gitu gitu ya. Nah kan jadi cuma diajarinya kalau di agama aku yang lama itu ya kasih gitu, agama kasih gitu, pokoknya gitu. Kan soalnya papa kan juga memang aktif banget di pelayanan di agamaku yang lama kayak gitu. Oh gitu. Nah terus kenapa sekarang malah kamu dengan semangatnya kamu menyiarkan Islam gitu ya? Berarti kan kamu ada rasa kecintaan juga dengan Islam. Nah mungkin dari awal sebelumnya di agama sebelumnya, terus tiba-tiba kamu mengenal Islam itu gimana tuh prosesnya? Iya, prosesnya sebenarnya panjang sih Kak. Kalau diceritain semua tuh kayak nggak bakalan selesai gitu. Soalnya panjang banget ceritanya dan banyak banget yang aku pelajarin. Dan itu bener-bener aku nggak belajar agama Islam. Untuk memasuk ke Islam aku nggak belajar agama Islam. Terus? Hanya belajar dari kitab suciku yang lama. Oke, aku mau pastiin berarti kamu belajar Islam bukan langsung ke agama Islamnya, tapi kamu malah dapat hidayah lah bisa dibilang gitu dari kitab kamu sebelumnya. Ya, melalui itu. Oke, apa yang bisa membuat kamu bilang bahwa itu hidayah untuk kamu bisa kenal Islam? Iya, memang
pencariannya itu karena udah anti sama Islam. Jadi aku mau cari kebenaran tuh bukan di Islam gitu loh. Karena aku kan sebenarnya cinta banget ya sama agamaku yang lama tuh kan, cinta banget gitu ya. Apalagi papaku itu kan yang tadi aku cerita ya, aktif banget di pelayanan. Jadi memang tugasnya itu kan pindah-pindah gitu. Kayak aku lahirnya kan dulu di Papua. Oh, sempat masih di Papua. Iya, terus masih bayi pindah ke Kalimantan. Terus ke NTT, ke Malang, terus ke NTT lagi gitu. Dan itu ini apa karena tugas untuk pelayanan itu tadi? Iya, tugas untuk pelayanan. Jadi memang papa itu di salah satu LSM Kristen ya. Dan memang mereka kerjanya itu bagus banget dalam melayani masyarakat gitu. Nah, jadi di situ kan aku ngeliat, ini memang benar-benar merasakan agama kasih gitu loh. Jadi aku tuh semakin cinta dengan agamaku yang lama gitu kan. Ini cinta banget lah gitu kan. Karena memang kelihatan banget apa yang dari papaku lakuin gitu kan ke masyarakat pelayanannya, kelihatan jelas gitu kan. Terus mamaku juga kan seorang murtadin. Ya, jadi mamaku murtadin, jadi aku benar-benar makin yakin yang benar itu agamaku yang lama. Karena mama aja berani meninggalkan Islam. Jadi Islam tuh udah enggak lah gitu. Nah, jadi di situ aku bilang memang murni aku belajar dari kitab suci yang lama. Jadi semuanya aku pelajarin, mulai apa yang diajarkan di situ, apa yang aku temukan. Jadi banyak banget Kak, banyak banget di situ yang aku temuin di dalam Bibleku itu, dalam kitab suci yang lama. Dan ajaran-ajarannya memang ya namanya ajaran agama apapun pasti mengajarkan kebaikan. Betul, ya kan? setuju. Ya, pasti mengajarkan kebaikan. Tapi di sini aku punya prinsip dalam memilih keyakinan. Aku nggak cuma memilih kebaikan. Ya, tapi aku harus melihat yang paling penting. Ini buat aku pribadi ya. Kalau buat teman-teman kan silakan. Ini personal bebas, dari seorang Natalia gitu ya. Iya. Cuma kalau buat aku pribadi, aku punya prinsip yang namanya keyakinan itu nggak cuma aspek muamalahnya aja yang baik. Karena kalau aspek muamalah orang ateis pun juga bisa baik sama sesama ya kan. Tapi harus ada yang namanya aspek teologisnya. Ketuhanannya harus jelas. Bener apa enggak ini Tuhan yang harus kita sembah. Kita mengenal Tuhan yang benar itu berdasarkan kitab suci. Dan kitab suci pun harus 100% benar, gak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Itu berarti pasti Tuhannya benar. Benar-benar. Boleh tau gak itu umur-umur kamu berapa sih ketika kamu pengen tahu? Karena kan gini, ya memang itu dia tadi ya. Ketika kita dilahirkan dari kalangan agama tertentu, otomatis dari kecil pun kita udah setidaknya itu kedoktrin dalam artian ya memang apa yang diajarkan sama orang tua kita anggap benar pasti semuanya gitu kan ya. Nah tapi terkadang ada beberapa orang yang ya istilahnya tuh kayak kalau zaman sekarang tuh bilangnya kayak Islam di KTP doang gitu, karena dia nggak sepenuhnya nyari. Nah tapi di sini kamu yang udah jelas keluarganya yang benar-benar ikut pelayanan dan sebagainya, tapi di sana kamu masih nyari gitu berarti ya? Iya, masih nyari. Itu umur berapa berarti? Kalau mencari serius itu sih udah dewasa sih, udah kerja. Cuma kalau mulai memikirkan tentang ketuhanan yang benar itu seperti apa, dari kecil itu udah sering gitu. Tapi sempat nanya ke orang tua gitu? Sempat nanya. Jadi bukan nanya ke orang tua sih, dulu tuh nanyanya ke guru sekolah, guru agama pernah gitu, tanyain mengenai ketuhanan gitu kan. Kok yang diajarin di kitabku sama yang diajarin guru agama gitu ya, kok beda Tuhannya gitu loh. Nah jadi sempat nanya, tapi pertanyaan-pertanyaan yang aku tanyain tuh selalu jawabannya nggak memuaskan gitu loh. Cuma suruh imani aja gitu. Jadi ya kalau buat aku pribadi ya, kan Tuhan itu pasti harus maha segala-galanya. Makanya tadi aku bilang ada aspek teologisnya itu ya. Aspek teologisnya itu kita bisa dapatkan dari kitab suci yang benar. Baru kita bisa tahu Tuhan yang kita sembah itu pasti benar kan gitu. Iya, benar-benar. Nah, jadi udah dewasa ini aku cari tahu di kitabku yang lama. Nah, kok begini nih. Jadi mungkin kalau bagi orang-orang nggak masalah gitu. Aku pernah tanya ke pendeta. Kenapa Pak? Ini kitab sucinya kenapa begini? Nah, ini
aku sedikit cerita ya. Jadi di situ tuh ada beberapa hal yang menurut aku tuh aneh gitu loh. Jadi sama-sama mengisahkan hal yang sama, ternyata ada perbedaan gitu. Perbedaan di mana? Perbedaannya ini satu contoh aja nggak apa-apa ya. Oke. Di 2 Tawarik 24, di 2 Samuel 24 ayat yang pertama, dan juga di 1 Tawarik 21 ayat yang pertama. Nah di situ tuh kan ada perbedaan siapa yang menyuruh Daud untuk menghitung orang Israel. Nah jadi yang satunya itu yang menyuruh Tuhan, Tuhan langsung berfirman, dan yang satunya lagi itu iblis. Oke. Padahal itu menceritakan hal yang sama gitu. Oh oke. Nah ini aku pernah tanya, sebenarnya banyak yang dulu aku tanyain gitu, tapi itu salah satunya aja gitu, karena buat aku Tuhan dan iblis itu kan sosok yang berbeda, ya kan. Tapi dulu sempat pendetaku sih bilang itu hal yang wajar, nggak usah dipikir, karena itu semua kan latar belakang budayanya berbeda, penulisnya berbeda gitu kan, bahasa berbeda, jadi wajar kalau ada perbedaan di dalamnya. Kalau ada kesalahan di dalamnya itu wajar, nggak usah dipikir katanya gitu. Nah tapi di situ makanya aku bilang aku punya prinsip yang namanya kitab suci itu harus 100% benar. Karena kitab suci kan berisi firman dari Tuhan. Tuhan nggak mungkin salah ya kan. Nah jadi di situ kalau kitab sucinya benar, pasti aku ketemu Tuhan yang benar. Berarti ini tuh sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang udah sering kamu lontarkan ke pendeta gitu ya? Iya itu dulu satu hari khusus aku minta ketemu sama pendetaku. Jadi memang benar-benar pendeta favorit lah ya, karena aku kalau ada apa-apa biasanya cerita ke dia. Dan itu satu hari khusus aku ketemu dia, khusus ngebahas apa yang aku pelajarin di agamaku yang lama. Terus gimana respons dari pendeta itu sendiri? Ya responnya akhirnya dia ngasih aku saran gitu, karena kan yang aku kasih kesimpulan ke dia dari apa yang aku tanya, kan aku menyimpulkan tapi kalau aku nggak bisa gitu Pak, yang namanya kitab suci itu harus 100% benar, nggak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Karena kitab suci itu kan berisi firman dari Tuhan. Tuhan itu nggak pernah salah. Jadi aku nggak mau kalau ada kitab suci yang salah, ada yang nggak 100% benar, itu nggak mau gitu. Terus akhirnya dia bilang, kalau kamu mau kitab suci yang 100% benar, nggak ada kesalahan, itu ya kitab sucinya teman-teman kita, orang Islam, Al-Quran. Hah? Serius? Serius. Aku dulu juga nggak nyangka, jadi dulu pendetaku ngomong kayak gitu tuh aku cuma, bener-bener cuma aja. Dan dia ngulangi lagi, iya, jadi kalau kamu mau kitab suci 100% benar, itu ya kitab suci saudara-saudara kita, orang Islam. Terus? Karena itu datang dari Tuhan. Datang langsung dari Tuhan, dia ngomong kayak gitu. Terus saat itu gimana? Ketika kamu nih lagi pencarian gitu ya, lagi pencarian di kitab yang kamu sayangin, kamu cintain gitu ya, dengan berbagai pertanyaan yang kamu harapkan mendapatkan jawaban-jawaban dari guru tadi gitu ya, tapi ternyata malah jawabannya di luar ekspektasi kamu. Nah itu kamu sendiri deh, ini kita udah dengar respons dari gurunya gitu. Nah kalau respon dari diri kamu sendiri yang memang udah dari awal kamu coba nyari tahu gitu, sampai akhirnya kamu bisa berdiskusi, sampai akhirnya kamu ketemu jawaban yang di luar ekspektasi kamu, berarti kan ini. Jadi ya benar-benar cuma di pikiran tuh, masa sih gitu, ini kok bisa sih dia ngomong kayak gitu. Jadi benar-benar nggak percaya gitu loh. Ini tokoh yang aku anggap bisa aku percayai, ya kan, omongannya bisa baik didengar gitu. Kok malah ngerekomenkan kitab suci yang benar itu Al-Quran gitu. Sedangkan Islam itu kan udah di pikiranku udah nggak buruk lah gitu dari awal gitu ya. Udah nggak mungkin lah. Berarti gitu. Saat itu kamu masih ngedinai juga bahwa masih, enggak nih salah gitu. Masih enggak lah, masih kayak apa sih gitu. Jadi masih mikir-mikir, tapi juga sama sekali aku nggak penasaran untuk menyentuh Al-Quran. Sampai detik itu pun ketika udah ngobrol sama guru kamu, tetap juga kamu nggak ada keinginan pengen buka Al-Quran. Terus apa lagi yang kamu lakukan? Kan pasti kan ini proses yang cukup lama, apalagi kita bicara soal agama ya. Agama itu kan keyakinan banget ya, faith gitu ya, keimanan. Jadi benar-benar kamu harus benar klik gitu kan. Nah
ini kan prosesnya nggak bisa terhitung 1-2 hari itu langsung confirm gitu kan. Ya ada beberapa yang mungkin 1 hari berdiskusi kayak waktu itu Ustadz Felix ya sama Ustadz Fatih Karim. Beliau satu malam gitu, habis itu syahadat gitu. Tapi kan dari proses dimana beliau mencoba cari tahu dulu. Nah kalau kamu sendiri berarti udah berapa lama tuh prosesnya ketika kamu cari tahu lagi sampai akhirnya kamu mau kenal Islam? Ya lama juga sih memang. Lama banget, tapi kalau yang prosesnya benar-benar cari tahu itu jadi sampai bingung gitu ya kan, maksudnya sampai bingung tuh ini mau kemana ini kan, kok ya ketuhanan itu membuat aku berpikir Tuhan yang benar itu harus benar-benar Tuhan yang benar gitu loh, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang esa gitu. Jadi kalau di pikiran kan pasti pikiran yang akal sehat maunya Tuhan itu kekal, ya kan? Yang kamu harapkan yang dari aku harapkan Tuhan itu kekal, Tuhan itu maha kuat, maha kuasa, maha tahu gitu ya, maha segala-galanya, Tuhan yang nggak pernah lemah, Tuhan yang nggak pernah mati kan kayak begitu. Nah jadi mengenai ketuhanan dulu aku berpikir kok kayaknya apa benar ya Islam itu benar, kok dibilang Al-Quran itu 100% benar, nggak ada kesalahan katanya gitu, masih mikir tapi belum mau juga gitu. Terus akhirnya aku mikir-mikir lagi gitu loh. Aku mikir-mikir dan aku sempat merenung ya. Merenung, mikir. Tapi kamu sempat ateis nggak? Enggak. Kamu tetap meyakini Tuhan itu pasti ada gitu. Tuhan itu pasti ada. Nah jadi atau agnostik, percaya Tuhan tapi nggak percaya agama? Enggak juga. Jadi kamu tetap ngikutin masih mencari aja gitu, masih mencari. Oh tapi dengan istilahnya tetap misalnya tetap pelayanan apa gitu tetap kamu ikutin semua? Oh kalau aku sih kan nggak aktif di pelayanan, yang aktif itu kan cuma orang tua gitu. Jadi aku cuma kalau sekedar ke tempat ibadah tetap datang gitu. Dulu kayak gitu. Waktu zaman cari kebenaran gitu ya. Kalau dulunya kan memang waktu sekolah aja sih aktif, udah kerja udah enggak. Nah terus aku kan juga inget nih teman aku itu udah sering ngobrol bareng lah. Jadi kalau dia ngobrolin apapun tuh rasaku udah kayak bisa dipikirkan lah, bisa dipertimbangkan, bisa dipercaya gitu. Nah jadi temanku ini dulu juga sempet nantangin aku pas aku lagi masa-masa nyari kebenaran. Jadi temanku nanya, kalau di kitab sucimu ada Yesus ngaku akulah Tuhan dan sembahlah aku mau masuk Kristen katanya. Ini temanku Islam. Jadi di situ aku semangat banget gitu kan. Kamu cari tahu tuh. Iya, jadi aku yang kebimbanganku untuk keimanan yang lagi goyah tuh kayak mulai kembali kuat karena ini kok ada yang mau masuk. Nantang benar-benar. Gitu kan. Terus ya udah aku cari-cari kok nggak nemu gitu. Nah terus tapi sambil nyari nggak nemu aku tuh inget-inget apa yang udah aku cari. Iya ya, kok yang aku lihat selama ini yang aku sembah ya sebagai Tuhan itu kok malah memperkenalkan Tuhan itu esa. Nah dan malah memperkenalkan dia itu adalah utusan. Ya kan? Salah satu contohnya aja di Yohanes 17 ayat 3 sih, di situ ada. Engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar. Mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu ada. Terus ada juga di Matius 12 ayat 18. Itu malah satu perikop Yesus hamba Tuhan. Ya kalau mengenai doktrin Yesus 100% manusia 100% Tuhan itu silakan. Itu kan memang orang punya keimanan masing-masing ya, silakan gitu. Tapi di sini yang aku pikirkan tuh aku hanya ingin membaca tanpa doktrin apapun gitu loh. Jadi pure emang kamu nemuin sesuai hati kamu gitu ya. Jadi arah hati kamu kemana. Jadi aku membacanya kok hanya hamba Tuhan, kok hanya utusan begitu. Jadi aku mulai mikir gimana ini kan. Terus aku berdoa malam itu. Karena nggak ketemu ayatnya Yesus ngaku Tuhan, kan jadinya kayaknya aku harus kemana ini kan, minta petunjuk aja. Dan di situ aku berdoa malam-malam tuh aku berdoa sampai nangis. Di situ aku berdoa, ya Tuhan, kalau selama ini Tuhan yang aku sembah itu udah benar, aku minta maaf karena udah meragukanmu. Tapi kalau selama ini Tuhan yang aku sembah itu salah, tolong tunjukkan kebenarannya. Tuhan mana yang harus aku sembah.
Itu kamu berdoa banget tuh. Tapi sesungguhnya aku tuh menghambakan diri hanya kepada Tuhan semesta alam. Jadi benar-benar di situ aku berdoa hanya dari hatiku tuh udah mikir Tuhan itu pasti ada. Tuhan itu pasti satu yang menciptakan semesta alam. Tapi aku entah nggak tahu itu siapa, tolong tunjukin gitu ya, intinya seperti itu. Terus sampai nangis karena benar-benar gejolak doktrin sama apa yang aku pelajarin gitu kan. Itu benar-benar gak nyaman banget gitu loh, sampai nangis gitu kan malam-malamnya. Terus gak tahu juga nih pagi-pagi rutinitas kan mau ke kantor ya Kak ya. Jadi mau ke kantor tuh papa, padahal aku gak cerita loh papa tuh tiba-tiba nunjukin Yohanes 13 ayat 13. Dan di situ Kak aku tuh ternyata ketemu Yesus itu ngaku, aku Tuhan. Dia bilang gini di situ, engkau menyebut aku guru dan juga Tuhan. Memang katamu itu tepat. Memang akulah guru dan juga Tuhan. Di situ aku langsung kayak tersentuh. Ya Tuhan maafin aku. Ini jawabannya gitu ya. Aku langsung ngerasa ya Tuhan maafin aku udah sempat ragu. Ternyata Yesus itu Tuhan gitu kan. Dia ngaku dia Tuhan. Dan aku inget temanku yang nantangin itu. Langsung tuh kamu kasih tau dia tuh. Iya, jadi aku semangat banget. Langsung ketemulah sama temanku itu kan. Tunjukin, Mas ini loh ada ayatnya. Aku bilang gitu. Ini Yesus ngaku dia akulah Tuhan, tapi nggak ada kata-kata sembahlah aku. Nah di situ ternyata temanku bukannya minta aku mau dibaptis dong, nggak. Dia malah bilang, kamu emang yakin itu aslinya kayak gitu? Kamu yakin tuh nggak ada yang berubah-ubah? Terus ya udahlah aku bilang aslinya aku cuma punya ini. Ya emang kamu yakin aslinya kayak gitu nggak ada yang dirubah? Nah akhirnya aku ragu lagi tuh langsung atau akhirnya gimana? Aku cari tahu lagi. Oke. Dia bilang aslinya emang gitu, dirubah apa enggak gitu kan? Ya aku cari-cari lah. Pertamanya juga sempet nyari, kan papa punya beberapa Bible terbitan yang lama-lama gitu kan. Aku buka, kok sama sih guru dan Tuhan, guru dan Tuhan itu masih sama. Terus aku cek lagi, ternyata di Alkitab Sabda itu ada situs Alkitab Sabda bisa dicek. Ternyata memang ada beberapa banyak versi terjemahan itu yang kuno-kuno itu yang lama-lama ditulis guru dan junjungan, guru dan Tuan. Nah tapi kenapa yang aku punya sekarang nih diterjemahkan guru dan Tuhan? Nah Tuan dan Tuhan kan ya tahu lah pasti itu adalah perbedaan sosok yang sangat berbeda begitu kan. Jadi ini aku ingat juga temanku tanya, aslinya emang kamu yakin kayak gitu? Nggak ada yang berubah. Aku cari sampai bahasa aslinya Kak. Dan ternyata bahasa aslinya itu dia pakai Yunani, soalnya kan perjanjian baru ya, Greek Yunani. Ternyata di situ tulisan bahasanya tuh yang diterjemahkan Tuan menjadi Tuhan, itu kata yang dipakai kurios. Itu apa tuh kalau kurios? Kurios itu diterjemahkan, nah dulu aku terjemahkan ke berbagai macam kamus bahasa manapun. Artinya Bapak, artinya Tuhan. Ke Malaysia Enci, ke Inggris Mister gitu ya. Nah ternyata Greek bahasanya yang tulisannya kurios itu diartikan kemanapun nggak ada yang mengartikan dia itu sebagai Tuhan, nggak ada. Ke Inggris Mister, bukan God tapi Mister. Nah ternyata memang ada perbedaan di 1 Korintus 8 ya ayat 6 di situ. Ada dua perbedaan di situ bahwa ada satu Allah, itu kan kalau terjemah Indonesia Allah ya. Ada satu Theos itu diterjemahkan Allah, yaitu Bapa. Dan juga satu Kurios, tapi diterjemah Indonesia itu Tuhan, yaitu Yesus. Ini ada Kurios sama Theos. Nah ternyata kalau Theos itu dia God. Itu Greek Yunani ya. Nah sedangkan kalau Kurios itu Lord, Tuhan, ya kan, Mister. Nah jadi di sini ternyata aku mikir kenapa kok kurios itu sebenarnya banyak gitu loh. Kalau kurios mau dibilang kurios itu bisa Tuhan, bisa Tuhan, ya aku nggak masalah. Tapi kalau memang ada fakta yang membuktikan kurios ini ditujukan kepada sosok Theos, ya kan, kayak kita bilang Tuhan itu penguasa. Memang benar Tuhan bisa kita sebut penguasa. Presiden juga bisa kita sebut penguasa. Nah tapi penguasa di saat kita menyebut itu kepada Tuhan harus menyertakan itu Tuhan. Ada satu data yang membuktikan bahwa itu adalah Tuhan, yang seperti itu. Nah itu jadi aku
cari-cari yang katanya kurios itu bisa Tuhan, bisa Tuhan. Kenapa hanya kurios Yesus yang diartikan sebagai Tuhan? Padahal kurios itu banyak di Bible. Oh, ada tulisan-tulisan yang menyatakan kurios itu banyak, juga ada. Banyak. Jadi kayak pemilik keledai itu di Lukas 19 ayat 33. Sama dengan penyebutan kurios juga. Kurios juga. Padahal itu cuma statusnya pemilik keledai. Terus kayak orang yang berkata ke mandurnya, Matius 20 ayat 8. Itu kurios juga. Kurios juga. Sarah itu ngomong sama Abraham suaminya, itu juga manggilnya kurios. 1 Petrus 3 ayat 6. Jadi ayat 6 apa 16 ya di ayat 6. Jadi kamu merasa kurios. Bahwa hanya kenapa pas di itu baru dibedakan. Iya, jadi khusus Yesus di Bible, kurios itu diterjemahkan jadinya Tuhan. Tapi kurios yang lainnya tetap Tuhan. Tetap kurios Tuhan, bukan kurios jadi Tuhan. Untuk Theos, untuk Tuhan. Nah, gitu. Itu berarti kan kamu cari tahu sebegitunya ya. Kalau terkadang kan kita, ya kalau misalnya saya juga mungkin ya, saya melihat satu artian nama atau apa gitu, paling ya tadi pakai Google Translate, saya terjemahkan dengan berbagai negara gitu ya, dengan bahasa-bahasa negara lain. Tapi kan berarti kamu mencoba cari tahu lagi gitu Bu. Jadi bukan cuma sekedar kamu ngambil tarik di situ doang, istilahnya kamu pilih-pilih, tapi ternyata kamu juga cari lagi sehingga kamu dapetin nama-nama kurios-kurios itu ternyata bukan di satu tempat itu aja gitu. Ternyata banyak. Nah, setelah kamu dapetin itu lagi, terus apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu rasakan saat itu? Ya. Jadi yang aku rasain ya benar-benar cuma jadi memang sesuai dengan apa yang aku pelajarin ya. Kalau teman-teman di luar sana yang secara keimanan mempelajari dia bisa diterima sebagai Tuhan, silakan. Tapi kalau yang aku pelajari, dia Yesus itu sebagai kurios, nggak ada satu dalil pun yang menyatakan Yesus itu Theos. Ya udah, bentuklah dia di kurios sebagai Tuhan. Jadi aku mulai mengimani sesuai dengan apa yang tertulis. Nah, jadi dia benar-benar Tuhan, dia benar-benar hamba secara yang tertulis ya. Kalau mungkin teman-teman punya pembelajaran yang ilmunya mungkin lebih tinggi ya, sehingga punya doktrin ini itu gitu, itu silakan. Tapi kalau aku sebagai pelajaran aku, apa yang aku baca, dia Tuhan, dia utusan, dan aku tahu ini satu-satunya agama di muka bumi yang memuliakan Yesus sebagai utusan, hanya Islam. Kan kalau di Islam udah tau lah, orang awam juga tahu kan, Nabi Isa kan begitu, Nabi Isa utusan Allah. Utusan Allah, dimuliakan sebagai nabi kan begitu. Jadi aku dulu memang udah ngerasa ya udah deh kalau gitu nih berarti udah kejawab, aku harus masuk Islam. Tapi dulu sempat ditunda. Berarti habis dari ketemu kamu yang kurios itu, kamu langsung yakin bahwa pengen banget masuk Islam. Tapi kamu kan belum tahu, belum pernah belajar soal Islam. Iya, tapi dulu juga pengen banget masuk Islam, tapi gak kepengen nerima baginda Muhammad sebagai nabi. Dulu gitu. Karena dulu cuma ngerasa ini Islam agamanya benar, Tuhannya Esa. Terus Nabi Isa di situ utusan, ya kan, seorang rasul. Cuma dulu aku ngerasa aku masih nggak mau, belum ada feel ke Nabi Muhammad gitu. Dulu kayak gitu sempat. Sampai akhirnya tuh gimana? Kan maksudnya gini loh, kita kan untuk kalau kita cuma sekedar bicara kesukaan gitu ya, misalnya kita suka sama si A, suka sama si B, itu kan personal banget antara kita, memang ya udah suka sama si A atau suka sama si B gitu. Tapi kalau misalnya keyakinan tuh kan emang dari hati banget ya. Maksudnya pencarian itu benar-benar kita nggak mau failed gitu ya, kita takut banget kalau itu gagal gitu. Nah ini kan pencarian juga nggak serta-merta cuma untuk diri sendiri, tapi kan kamu harus mewakili keluarga, kamu harus izin sama keluarga, orang-orang di sekitar kamu yang tahu kamu lahirnya sebagai Kristiani gitu kan. Biasanya kan kita pasti banyak banget kepikiran macam-macam gitu. Duh gimana ya mau sama orang tua, gimana mau. Nah kalau kamu sendiri gimana tuh ngadepin itu semua? Dulu aku nggak ada berpikiran aku harus minta izin dulu, enggak. Cuma dulu aku cuma mikir aku dulu belum mau nerima baginda Muhammad sebagai nabi. Dan aku pun bingung kalau aku masuk Islam itu kan harus pakai kerudung gitu.
Jadi step-stepnya sih dulu dari mengenal Nabi Muhammad dulu aja ya. Jadi dulu aku kan di pikiranku Nabi Muhammad itu bukan sosok yang baik. Kayak diceritain kan, apalagi yang tadi aku bilang di awal kan murtadin. Jadi kayak adalah narasi-narasi sedikit gitu ya, kalau istrinya banyak gitu kan, katanya Nabi Muhammad itu istrinya banyak, agama perang gitu ya. Jadi di situ aku mikir nggak suka lah namanya punya nabi kayak begitu dulu, mikirnya gitu. Dan di situ dulu aku sempat ketemu sama temanku juga. Dia bilang, kamu kenapa sih udah tahu Islam itu benar? Iya. Terus kenapa kamu masih belum mau gitu? Masih nggak mau. Aku tahu Islam itu benar, cuma aku nggak ada feel ke Muhammad. Dulu aku bilang kan masih langsung nama ya. Terus ditanya, kenapa? Ya nggak mau lah punya utusan kayak gitu, punya rasul kayak gitu kan. Terus akhirnya temanku itu menceritakan sedikit kisah tentang Nabi. Di situ yang bikin aku tuh tersentuh banget. Jadi dulu diceritain, kamu tahu nggak, Nabi Muhammad itu dulu waktu mau meninggal, saking dia cintanya sama umatnya, Nabi Muhammad itu waktu sakaratul maut, Nabi Muhammad masih sempat mendoakan umatnya. Sampai Nabi itu meminta, ya Allah tolong timpakan rasa sakit rasa sakitnya umatku ini saat sakaratul maut, timpakan semuanya kepadaku. Di situ aku langsung ngerasa, ini kok ada sih seorang utusan yang secinta ini ke umatnya gitu. Kan yang aku pelajari kalau di nabi-nabi terdahulu lah ya, begitu umatnya berbuat jahat, umatnya berbuat nakal, mereka kan langsung ada yang meminta azab atau langsung lari gitu aja. Tapi nggak ada yang utusan yang mau menanggung rasa sakit gitu loh umatnya itu. Nah di situ dia bilang begitu gitu. Jadi aku langsung ngerasa, ini yang aku anggap makhluk yang buruk, ternyata bisa seromantis ini sama umatnya. Dia mau nanggung sakit semua umatnya itu ke dia gitu. Dan bahkan diceritain juga Nabi Muhammad itu akan menjemput umatnya satu persatu. Sebelum beliau masuk surga, Nabi Muhammad itu akan menjemput umatnya satu persatu. Jadi walaupun ada di mana, ada di neraka apa di mana, Nabi Muhammad akan jemput. Jadi walaupun punya iman sekecil seperti secuil apapun, itu akan dijemput semuanya. Baru Nabi Muhammad mau masuk surga. Mama lihat nih mah, anak mama. Ini mah udah gak Kristen lagi mah, dia udah Islam mah. Kalau bapak gimana? Nah terus akhirnya mama sama kakak keluar dari kamarku, terus ngobrol sama papa, aku gak tahu ngobrolin apa. Dan akhirnya aku dipanggil. Itu di satu ruangan tuh papa tuh udah nangis, papa nangis, kakakku nangis, mamaku nangis gitu. Terus di situ papa nanya, Lia, kamu kenapa ninggalin Yesus? Aku jawab, aku gak ninggalin Yesus, Pak. Justru karena aku ngikut Yesus, makanya aku masuk Islam. Papa langsung kaget gitu. Papa sambil nangis terus marah juga gitu. Papa bilang, ampun Tuhan, ajaran macam apa lagi nih, kata papa gitu. Terus aku bilang, ya ajarannya Yesus, Pak.